Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas K07 kelompok 6 dengan dosen pengampu Pak Pepen Arifin dan Pak Andi Oktavian Latif ini menjelaskan tentang hasil research based learning kami dengan judul Analisis Dinamika Gerak Terhadap Konversi Energi dalam Bidang Miring dan Lengkung. Perkenalkan, nama saya Fafian Bambang Putra Gunawan dengan NIM 167239197. Saya Ken Lirawan dengan NIM 167233187. Saya Matthew Javin Christian dengan NIM 167235562. Saya Loren Shevelita dengan NIM 167232227. Saya Revalia Faiza Putri dengan NIM 167232272. Saya Taut Farsi Otman dengan NIM 167231117. Saya Jonathan Ateta dengan NIM 167232117. Saya Faila Sufaziza Purnomo dengan NIM 167230007. Selamat menyaksikan. Oke, jadi berdasarkan judul yang sudah disebutin sama Bama, sebenarnya tuh kita mau ngapain sih? Jadi ini tujuan lebih jelasnya. Pertama, kita ingin menentukan percepatan gravitasi bumi menggunakan metode bandul matematis. Yang kedua, menentukan pengaruh bentuk lintasan dan massa bola pada waktu tempuh dan kecepatan benda yang bergerak di permukaan bidang. Dan yang terakhir, menentukan perbedaan energi kinetik dan energi potensial pada peristiwa gerak di bidang datar miring dengan gerak di bidang lengkung miring. Nah, sebenarnya apa aja sih topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Jadi ada 3 poin utama yang akan menjadi topik bahasannya. Yang pertama adalah teori dasarnya, yang kedua adalah pembahasannya, dan yang ketiga adalah kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan. Jadi setelah kami melakukan percobaan tersebut kemarin, kami sadar apa menjadi landasan teori dari percobaan tersebut, yaitu teori tentang dinamika gerak. Ketika kita membahas tentang dinamika gerak, kita tidak bisa mengabaikan peran gaya dan hukum Newton.
Hukum Newton 1 sendiri menyampaikan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan terus diam. Sementara itu, benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Di hukum Newton 2 sendiri disampaikan bahwa percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya akan berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Percobaan ini hanya menggerakkan benda dalam gerak yang lurus. Gerak lurus tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau yang biasa disebut dengan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau yang bisa disebut dengan GLBB. Namun pada percobaan kali ini, gerak lurus yang digunakan hanyalah gerak lurus beraturan. Dengan rumus yang digunakan adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan juga T adalah waktu yang ditempuh. Selain itu, dalam tujuan, dikatakan bahwa kita ingin menentukan energi kinetik dan energi potensial juga. Energi kinetik adalah energi yang dialami oleh benda yang bergerak. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu setengah mv kuadrat. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam benda karena kedudukan atau posisinya. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu mgh. Selanjutnya, energi mekanik adalah total energi yang dilakukan oleh suatu sistem dalam keadaan diam maupun keadaan bergerak. Rumus energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik yang akan berjumlah konstan atau tetap. Selanjutnya, kita beralih ke periode. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan gerakan satu getaran penuh. Periode memiliki rumus 2pi akar L per G. Jadi, ini adalah data percobaan kita mengenai periode osilasi benda dengan titik acuan yang berbeda-beda. Data ini dapat digunakan untuk menghitung besarnya percepatan gravitasi melalui persamaan osilasi yang sudah diberikan di awal. Nah, sehingga kita dapatkan percepatan gravitasi di tempat percobaan ini atau di kampus ITB Jatinangor adalah sebesar 10,79 meter per second kuadrat. Nah, hasil ini tuh tidak seperti percepatan gravitasi yang kita ketahui, yaitu sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Karena kemungkinan terjadi ketidaktepatan saat pengukuran waktu osilasi benda dan juga mungkin faktor angin yang tidak dipertimbangkan. Percobaan dilakukan dengan 3 massa bola yang berbeda. Bola yang digunakan berupa bola pingpong, bekel, dan kelereng. Setelah dilakukan percobaan, data yang diperoleh sebagai berikut. Kecepatan bola pada lintasan kedua atau lintasan melengkung memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan lintasan yang lurus. Selanjutnya, berikut adalah hasil perhitungan energi kinetik yang diperoleh. Energi kinetik yang dihasilkan memiliki nilai yang lebih besar pada lintasan melengkung, karena kecepatannya pun lebih besar dibandingkan pada lintasan lurus. Dari ketiga bola yang digunakan, bola bekel, kelereng, dan pingpong, bola bekel memiliki massa yang paling besar, sehingga menghasilkan energi kinetik yang paling besar. Nah, energi potensial tiap bola dapat dihitung saat bola berkondisi diam di ketinggian tertentu dengan rumus yang sudah disebutkan di awal. Ketiga bola dijatuhkan pada ketinggian yang sama, namun memiliki energi potensial yang berbeda-beda karena massa setiap bolanya yang berbeda. Bisa dilihat dengan slide berikut. Berdasarkan hasil percobaan, dapat diambil kesimpulan bahwa percepatan gravitasi bumi yang didapatkan menggunakan metode bandul matematis bernilai 10,79 meter per second kuadrat. Kesimpulan yang kedua yaitu bola yang melewati bidang lintasan melengkung memiliki waktu tempuh lebih cepat sehingga nilai kecepatannya lebih besar dibanding bola yang melewati bidang lintasan datar. Selain itu, semakin berat massa bola yang melewati bidang, semakin besar juga kecepatan bola tersebut. Kesimpulan yang terakhir, semakin panjang suatu lintasan, maka nilai kecepatan benda akan semakin besar. Jika kecepatan benda semakin besar, maka semakin besar juga energi kinetik yang dialami oleh benda tersebut. Sedangkan bentuk lintasan tidak memengaruhi energi potensial yang dialami oleh benda, karena kedua bentuk lintasan memiliki ketinggian yang sama. Sekian dan terima kasih.